Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romayani, kelas PGSD 4, PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, Universitas Sriwijaya. Saya akan melakukan aksi nyata topik 2 aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Dosen Dr. Rahmi Susanti, MSI. Apakah Anda puas dengan proses belajar pada topik ini? Mengapa? Saya cukup puas dengan proses belajar topik ini karena materi yang dijelaskan cukup jelas. Hanya saja saya merasa masih kurang memahami karena masih sedikit contoh-contoh materi di internet yang saya cari. Sehingga saya berharap ke depannya semakin banyak yang membagikan pengetahuannya di internet ataupun di sosmed, sehingga saya dapat mempelajarinya, membagikan dan mempraktekkannya. Ide apa yang Anda dapatkan setelah belajar pada topik ini? Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengkombinasikan ilmu yang saya ketahui dari mata kuliah lainnya. Seperti pada materi Filosofi Pendidikan Indonesia yang memerdekakan belajar peserta didik dan mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Agar anak tidak gagap teknologi serta dapat memanfaatkan teknologi agar dapat berkembang sesuai dengan kodrat zamannya. Bagaimana caranya supaya Anda dapat merealisasikannya? Saya akan memperdalam ilmu saya mengenai pembelajarannya berdiferensiasi, serta belajar mengkombinasikan dengan materi-materi dari mata kuliah lainnya. Saya juga akan belajar bagaimana caranya mengenali peserta didik saya sehingga saya dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi serta belajar menentukan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik, tidak lupa dengan mengkombinasikan teknologi yang ada dalam kegiatan pembelajaran ataupun proses penilaian. Apa yang melatar belakanginya? Hal yang melatar belakangi saya adalah karena peserta didik beraneka ragam. Begitu pula beraneka ragam, minat, bakat, serta profil belajarnya. Oleh karena itu pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik tidak bisa disamakan atau pembelajaran di dalam kelas harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Sehingga anak dapat merasakan belajar yang merdeka, merasa nyaman dalam belajar, serta pembelajaran anak menjadi bermakna. Belajar bukan lagi suatu keterpaksaan tetapi suatu hal yang menyenangkan bagi mereka. Dengan begini saya berharap makin banyak anak yang bersemangat belajar dan tidak putus sekolah. Apa tujuannya dari kegiatan tersebut? Tujuannya adalah untuk memfasilitasi anak dalam belajar sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar, menjadikan pembelajaran sesuatu yang dinantikan bukan momok yang ditakuti. Apa indikator keberhasilannya? Indikator keberhasilannya adalah ketika anak aktif di dalam kelas, mengerti apa yang disampaikan dan diarahkan oleh guru, berani bertanya dan menjawab, terasah bakat dan kemampuannya, dapat menghasilkan produk baik itu tulisan atau benda dengan kreativitasnya. Bagaimana langkahnya? Langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah: 1. Mengenali peserta didik saya dari latar belakang, kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. 2. Menentukan tujuan pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik serta kurikulum yang ada. 3. Menentukan asesmen yang sesuai dengan masing-masing peserta didik. 4. Menyiapkan lingkungan belajar yang menyenangkan. 5. Merancang pembelajaran yang menggunakan metode, model, atau strategi yang beragam demi memenuhi kebutuhan peserta didik serta menyiapkan media yang berlandaskan teknologi abad 21. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.